Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Daniati. Eee, pada pelatihan kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana, cara kita menggunakan Classroom. Eee, jadi kenapa kok kita memilih, Classroom? Ya, jadi memang untuk, pembelajaran berbasis online, salah satu tools yang bisa kita pakai itu adalah, Google Classroom. Kenapa, kita memilih Google Classroom, memang ada beberapa kelebihannya ya Google Classroom ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa mengelola kelas gitu ya, dengan menggunakan banyak fitur yang sudah disediakan secara baik begitu. Jadi kita tinggal gunakan, eee, kelas bisa kita selenggarakan, eee, tanpa memakan waktu yang banyak. Misalnya kita juga bisa posting tugas, posting materi, menyambi dengan hal yang lainnya, bahkan juga bisa mengkoreksi tugas, eee, di Classroom itu. Nah, bahkan juga di Classroom nanti juga disediakan fitur di mana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa, mengkoreksi, tugas itu secara otomatis. Jadi maksudnya, Classroom-nya yang melakukan koreksi itu. Nah, saya akan langsung saja akan mulai, menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan Classroom untuk pembelajaran, apalagi dalam kondisi di mana pembelajaran secara tatap muka, eee, tidak bisa dilakukan ya secara langsung, misalnya di kondisi saat sedang ada wabah COVID-19 misalnya. Maka kita bisa pilih media pembelajaran, menggunakan Classroom. Nah, baik, saya akan oke, sekarang di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah ada browser saya ini. Nah, saya akan eee, di browser saya ini saya akan cari ya, bentar, saya akan ketikkan alamat Classroom-nya. Kalau misalnya kita sama sekali belum punya Classroom. Oke, misalnya kita sama sekali belum punya Classroom. Kita tambah di browser kita. Nah, apa alamat yang harus kita ketikkan? Ya, alamat Google Classroom-nya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, perlu dipastikan Bapak Ibu harus uh, punya akun Gmail dulu ya. Jadi harus punya akun Gmail dulu supaya bisa mengakses Google Classroom. Nah, ini karena memang Google Classroom ini tidak bisa kalau penggunanya itu bukan dari uh, pengguna yang akunnya akun Gmail. Oke. Nah, ini saya klik Google Classroom. Oke, apabila misalnya Bapak Ibu sudah pernah mengakses Google Classroom, biasanya akan muncul semua kelas. Ya, jadi kalau misalnya sudah pernah menggunakan Classroom, semua kelas yang pernah dimiliki itu akan muncul ya di halaman pertama saat kita mengakses. Ya, dengan catatan kita udah login dulu, loginnya pakai Gmail kita. Nah, eh, di sini bisa kita lihat list dari kelas-kelas yang kita miliki. Ya, pada semester itu atau mungkin dari semester yang lalu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita sama sekali belum punya kelas di Google Classroom? Nah, ini saya pakai akun kantor, akun pribadi. Saya akan ketika masuk ke Google Classroom-nya, nah ini kalau sama sekali belum punya kelasnya, dia akan kosong seperti ini.
Ya, kalau kosong seperti ini apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita arahkan kursor kita ke sebelah pojok kanan. Nah, di sini ada lambang tambah. Di lambang tambah ini ada tulisan create or join class. Oke. Kita bisa pilih join kelas kalau posisi kita itu sebagai siswa, kita ingin bergabung dengan kelas, bisa saja kelas kelas perkuliahan, kelas sekolah, atau mungkin kelas pelatihan. Kalau posisi kita sebagai penyelenggara kelas, sebagai gurunya, maka kita pilih yang create kelas. Nah, sekarang saya posisikan diri saya sebagai gurunya. Jadi saya akan meng-create kelas. Nah, untuk video yang pertama ini, fokusnya adalah bagaimana cara kita meng-create kelas dan memanajemen kelas. Nanti untuk fitur yang lain akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, kita udah sampai di uh, ini ya, ada notifikasi seperti ini. Kita menggunakan Classroom ya untuk siswa. Oh iya, oke, kalau kita I've read ya, saya sudah membaca dan mengerti, klik aja ini, terus continue. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita create kelas. Di sini kan ada informasinya class name, section, subject, room, begitu ya. Kita mau ganti, kita mau isi nih, ini kelasnya mau namanya kelas apa gitu ya, sectionnya apa. Nah, sebenarnya yang wajib diisi itu sebenarnya create kelas ini adalah kelas name-nya. Section, subject, room nggak diisi juga nggak apa-apa. Kelas name ini kita isi apa ya? Misalnya kalau kita seorang guru, maka kelas name ini yang kita isi adalah nama mata pelajaran ya, nama kelas yang kita ampu. Nah, nama kelas yang kita ampu. Jadi dia nanti akan muncul di classroom kita. Ya, seperti yang di sini misalnya. Jadi dia nanti akan muncul nama itu. Ini kalau misalnya kita sudah punya classroom-nya ya, akan muncul nama kelasnya di sini. Nah, bagaimana caranya membuat seperti itu? Oke, saya akan kembali. Nah, ini kita isikan dulu ya kelasnya. Misalnya saya bikin kelas matematika. Nah, terus kemudian matematikanya ini misalnya kelasnya ada banyak, kelas paralel dari kelas A sampai kelas F misalnya. Nah, kita ngampu kelas yang mana? Misalnya matematika kelas A. Tuliskan aja sini biar nanti nampak ya. Ketika dipilih itu nampak di labelnya. Nah, ini contoh nih, nampak di labelnya. Kalau yang udah jadi begini. Atau kalau kita mau menunjukkan semua kelas yang pernah kita ampu, nah ini nampak di labelnya. Ya ini kelas A. Oke. Kembali ke sini, nah sectionnya kita isi apa? Section itu bisa diisi dengan tahun ajaran misalnya. Kalau kita di ini ya, pendidikan ya. Misalnya tahun ajarannya tahun ajaran genap 2019-2020. Nah, subjeknya ini bisa diisi apa? Bisa aja diisi dengan peserta. Peserta kita siapa? Misalnya murid SD, misalnya SD, atau murid SMP, murid SMA, SD XXX. Room-nya ini ya ruangannya ya. Jadi kalau misalnya di apa di pembelajaran yang aslinya itu kan biasanya kan kelas itu ada ruangnya gitu ya. Si siswa itu ada di ruang apa? Misalnya dia di ruang 11. Nah, karena sebenarnya memang Google Classroom ini bisa jadi pembelajaran yang kita lakukan itu pembelajaran yang sifatnya combine, jadi combine antara e-learning, ya antara daring dengan yang tatap muka langsung. Atau bisa jadi sepenuhnya daring juga bisa. Kalau sepenuhnya daring ya berarti room-nya nggak usah diisi. Tapi kalau dia combine, kombinasi, berarti ini kita isi. Oke, create. Oke, ini proses. Ya. Nah, sekarang sudah tampil di sini matematika A
ya, tahun ajaran genapnya 2019-2020. Jadi udah muncul di label kita. Nah, ini ada kelas code-nya, kelas kode. Nah, kelas kode ini akan kita bagikan kepada para peserta kelas kita, ya. Bisa jadi siswa atau mahasiswa. Nah, kita bagikan, ya. Nanti mereka ketika mau masuk ke kelas itu tinggal mengisikannya di bagian join. Oke, kayak tadi ya, ini classes. Nah, mana bagian join? Ini bagian join. Ini kan ada join class atau create class. Nah, kalau misalnya kita sebagai peserta, berarti kode tadi kita isikan di bagian join class. Oke, nih. Nah, class code diisikan di sini. Oke, cancel ya, karena kita tidak dalam konteks mau join class. Nah, saya kembali lagi kepada kelas kita. Ini kelasnya baru satu ya, karena memang yang baru kita buat satu. Tadinya kosongan. Oke. Nah, di tampilan luarnya ada apa nih? Nih ya, kalau berhasil kelasnya dibuat begini, di tampilan luarnya ada apa? Ini ada, ini langsung terkoneksi dengan Google Drive. Jadi udah ada nih. Misalnya kalau kita klik, ini saya klik di tab yang baru. Jadi semua yang nanti akan kita posting nampil di sini, di Google Drive. Nah, udah ada di sini. Jadi misalnya yang kita posting atau yang tugas yang diposting siswa kita, siswa atau mahasiswa kita akan muncul di Google Drive. Ini otomatis, jadi sudah terkoneksi. Ini saya ini contohnya ya. Nah, saya kembali ke Classroom-nya. Nah, tadi yang saya klik kok muncul Google Drive dari mana? Ini yang saya klik lambangnya kotak begini. Ya. Jadi sudah didokumentasikan secara otomatis. Oke, saya kembali lagi ke kelasnya. Nah, ini tadi kelas yang sudah berhasil kita create. Apa yang kita lakukan pertama kali? Kita bisa melakukan setting ya. Setting apa saja, banyak hal yang bisa kita setting. Misalnya kita mau nyeting kelas secara keseluruhan ya, bukan hanya kelas ini, tapi kelas secara keseluruhan. Misalnya kita punya lebih dari satu kelas nantinya. Misalnya ini saya buat lagi deh, kelas satu lagi. Saya create lagi kelasnya, satu lagi, saya kasih nama, oke ini saya klik ulang, continue, saya punya kelas lagi misalnya, bisa misalnya, oh kelas matematika juga, tapi matematika B, boleh. Kelas yang lain misalnya bahasa Indonesia, boleh juga. Ini saya sama, kebetulan ini saya kasih contoh yang dia bukan kelas matematika, tapi masih kelas yang kita ampu juga. Misalnya adalah kelas bahasa Arab. Nah, kita ngampu misalnya yang kelas C. Sectionnya tahun ajaran genap 2019-2020. Subjeknya misalnya SD XXX. Ya, roomnya, ya ruangannya 2. Oke, 1, 2. Oke, saya create. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kita udah punya kelas baru, Bahasa Arab C. Oke, sekarang kita cek ya di lambang sama dengan bertumpuk ini. Nah, classes-nya, bisa kita cek. Wah, classes-nya ini udah ada 2. Kelasnya udah ada 2. Nah, ini kalau kita klik, nah ini penampilannya begini. Oke, tadi kan saya sudah menjanjikan kita akan melakukan setting ya. Setting itu kita lakukan yang secara general dulu ya, bukan yang di tiap kelas, secara general. Setting nih lambangnya kayak gerigi gini. Apa yang bisa kita setting? Oke, setting. Profile, notifikasi, komen ya, ini bisa kita setting. Oh, tapi saya mau nyeting bahasanya dulu deh. Saya pengen bahasanya bahasa Indonesia semua. Karena tadi yang saya contohkan di sini, nih, misalnya ini, saya contohkan, wah ini bahasanya bahasa Indonesia semua ini.
semua menu labelnya ini dikasih nama bahasa Indonesia nih, forum, tugas kelas, anggota nilai. Sementara yang di tempat yang tadi saya buat, ya, ini kayak bahasa Arab nih masih bahasa Inggris, stream, classwork, people, marks. Lah, gimana nih cara saya supaya dia bisa bahasa Indonesia? Caranya adalah kita nyetingnya bukan di classroom-nya, tapi kita nyetingnya itu di mana? Di settingan dari email kita. Oke, berarti sekarang yang kita lakukan adalah kita masuk ke email Gmail-nya. Ini saya sudah buka email Gmail saya. Settingnya di mana? Settingnya di uh, Google account kita. Ini saya pakai email pribadi, ya. Ini ada Google account. Manage your Google account. Oke. Terus dipilih yang mana? Pilih privasi dan personalisasi. Manage your data. Nah, sekarang kita ubah bahasanya supaya bisa jadi bahasa Indonesia. Nah, mana coba kita cari. Nah, ini dia language. Jadi di general preference for the web pilih yang language. Nah, kita setting bahasanya. Tadi kan bahasa Inggris Malaysia, kita setting jadi bahasa Indonesia. Oke. Ketikkan Indonesia, pilih select. Nah, sekarang kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, nanti harusnya settingan yang di classroom-nya juga ikut berbahasa Indonesia. Nah, sekarang kita kembali ya ke halaman yang tadi, classroom. Nah, sekarang harusnya gitu, harusnya bisa. Oke. Oke. Ini saya mau masuk ke classroom yang tadi. Masuk ke classroom lagi. Nah, ini dia. Oke, saya akan mulai melakukan settingan. Oke, ini sudah ganti ya, jadi bahasa Indonesia nih semua. Setelah tadi kita refresh, tadi kan masih berbahasa Inggris ya, tadi kan masih setting. Oke, setelan, kita setel ya. Nah, semua kelas, ini berlaku untuk semua kelas, bukan cuma satu kelas aja. Jadi kalau tadi ada 2 kelas di situ semuanya. Apa ini? Kita ingin selalu menerima notifikasi di email kita. Jadi kalau ada postingan apapun, komentar misalnya dari peserta kelas kita, kita ingin ada informasinya di email kita. Kalau ingin seperti itu, maka ini kita aktifkan. Tapi kalau enggak, kita tutup. Berarti nanti di email tuh enggak ada. Nah, ini supaya tahu ya, berarti diaktifkan saja. Komentar. Ya, kita juga ingin mengaktifkan komentar di postingan kita. Ya, komentar yang menyebutkan kita sebagai pengajar atau komentar pribadi. Jadi peserta pembelajaran kita, siswa atau mahasiswa itu bisa mengirimkan komentar pribadi. Kalau bisa, berarti ini sudah on, ini sudah on. Jadi memang secara otomatis ini sudah on semua. Tapi kalau misalnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak ingin, ya berarti tinggal dimatiin saja. Nah, di kelas ini sudah ada settingan juga, ya, secara otomatis bahwa kita mengizinkan pengumpulan tugas terlambat. Jadi misalnya siswa tugasnya terlambat masih boleh, tapi kalau kita nggak mau, kita strict gitu ya, tutup aja ini. Oh, berarti saya tidak nerima. Tapi kalau masih nerima, oke. Nanti biasanya akan muncul informasi jam upload tugas. Jadi kalau dia terlambat nanti muncul upload tugasnya telatnya gimana, berapa lama.
Nih misalnya pengumpulan kembali tugas siswa, siswa bisa ngumpulkan ulang. Kalau ini kan terlambat, dia ngumpulin ulang. Misalnya dia salah, dia mau ngumpulin, dia mau merevisi kesalahannya, dia kumpul ulang. Kalau iya, boleh, ini berarti dalam posisi sudah oke ya, sudah on. Tapi kalau saya nggak mau siswa saya mengumpulkan kembali tugasnya, ya udah yang pertama dikirim itu aja yang benar, matiin. Nah, ini kita kembalikan ya, karena inginnya semua siswa bisa mengumpulkan kembali tugasnya. Kalau yang ini apa? Ini undangan untuk mengajar kelas bersama. Ini kalau kelas tersebut diampu oleh banyak guru, banyak pengajar. Nah, kalau ini poster jadwal yang sudah atau gagal, ini ada informasinya. Nah, kalau yang ini notifikasi kelas, mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi email. Nah, nih, kita punya berapa kelas? Kalau 2 kelas, berarti muncul 2 kelas di sini. Mau nggak ada notifikasi kelasnya? Kalau mau, berarti ini sudah posisi on. Oke, ini setelan umum. Ya. Nah, apalagi kita bisa menyeting profil ya. Kita mau kasih gambar supaya peserta kita di kelas itu mungkin kalau kelasnya combine ya, ada yang daring, ada yang tidak daring, dia kenal gitu ya pengajarnya siapa. Tapi kalau dia full ya 100% itu daring kan nggak kenal. Ini bisalah kita ganti dengan foto kita. Seperti di kelas yang ini ya, di kelas saya kasih foto ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kalau mau kasih profil fotonya boleh. Nah, kita udah selesai di bagian setelan, kita kembali ke kelas masing-masing. Nah, saya sekarang memanage kelas untuk kelas masing-masing dulu. Oke, untuk manajemen kelas di masing-masing kelas, karena di sini saya kasih contoh ada kelas bahasa Arab dan kelas matematik, itu akan saya sampaikan di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video yang pertama. Ya, kita akan masuk ke materi berikutnya di video selanjutnya.